Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ya ikhwan jamaah Darul Masjid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita di hari Senin sore yang insyaallah kami bersamai oleh Ustaz Amir As-Suraji Hafizahullah Ta'ala yang telah hadir di tengah-tengah kita. Maka dari itu kami mohon untuk kepada seluruh jamaah untuk bisa menempati tempat yang kami sediakan. Mari kita niatkan thalabul ilmi kita pada sore hari ini untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka thalabul ilmi kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Amir Suraji, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk mengkaji tentang kiamat. Tema kita pada sore hari ini masih melanjutkan tema tentang manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat. Manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat atau perkara-perkara gaib yang terjadi di masa mendatang. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari tanda-tanda kiamat. Di antaranya ya kita merujaah sebentar. Yang pertama, manfaat yang pertama, beriman kepada berita-berita ini, berita tentang tanda-tanda kiamat atau berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini termasuk beriman kepada Allah, dan juga termasuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mengabarkan berita-berita ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabarkannya dalam Al-Qur'an dan Rasul mengabarkannya dalam hadis-hadisnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini manfaat pertama, membahas atau mempelajari tanda-tanda kiamat dan mengimaninya, termasuk iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim,
kitab ini, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Jadi orang bertakwa itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang bertakwa itu bukan hanya orang yang beramal soleh, akan tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka beriman kepada perkara gaib, dan termasuk perkara gaib adalah tanda-tanda kiamat atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Mereka semua imani karena yang menyampaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini manfaat yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian manfaat yang kedua, terjadinya perkara-perkara gaib sesuai yang diberitakan oleh nas Al-Quran dan Sunnah, yusabbitu al-iman wa yuqawwihi, itu akan semakin memperkokoh dan memperkuat keimanan. Karena kaum muslimin di setiap masa menyaksikan terjadinya peristiwa tersebut sesuai dengan yang diberitakan oleh nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi kita semakin yakin, kita semakin kuat keimanan kita, karena apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya benar-benar terjadi. Ternyata benar. Allah menyampaikan demikian, kemudian benar terjadi. Nabi menyampaikan demikian, benar terjadi. Dan ini disaksikan oleh kaum muslimin fi kulli asrin, di setiap masa. Faqad syahada sahabatu intisar ar-Rum alal Farsi, summa intasara al-muslimuna alal Farsi war Rum. Para sahabat telah menyaksikan kemenangan orang-orang Romawi atas orang-orang Persia, kemudian kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Ini sebelumnya sudah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terjadi. Para sahabat menyaksikannya. Wa zaharul Islam ala jam'il adyan, mereka juga menyaksikan kemenangan Islam di atas seluruh agama-agama. Dan seterusnya, apa yang Nabi beritakan atau apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar terjadi, sehingga memperkuat dan memperkokoh keimanan mereka. Manfaat yang ketiga, manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara gaib di masa mendatang. Tasbitul iman biyaumil qiyamah, untuk memperkokoh iman kepada hari akhir. Karena terjadinya berbagai peristiwa di dunia sesuai yang diberitakan oleh nas, merupakan bukti yang sangat jelas dan terang tentang kebenaran setiap berita yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah beritakan terjadi, apa yang Rasul beritakan terjadi, berarti berita tersebut benar karena terjadi. Termasuk di dalamnya berita tentang kiamat. Termasuk di dalamnya berita tentang kiamat. Kalau berita tanda-tanda kiamat terjadi, berarti berita tentang kiamat juga akan terjadi. Karena semua datangnya dari Allah. Semua datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allah yang memberitakan tanda-tanda kiamat, Rasul yang memberitakan tanda-tanda kiamat, kemudian benar-benar terjadi, berarti kiamat pun nanti akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi untuk memperkuat dan memperkokoh iman kepada hari akhir. Di keimanan itu harus dijaga. Keimanan harus diperkuat dan diperkokoh. Jangan sampai ya keimanan kita makin hari makin berkurang, makin terkikis dan seterusnya. Harus dijaga, harus diperkuat, harus diperkokoh. Di antara caranya dengan mempelajari tanda-tanda kiamat, dengan mempelajari ya perkara-perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Ternyata benar yang disampaikan oleh Allah, benar yang disampaikan oleh Rasulnya benar, maka kita percaya, kita yakin kiamat pun akan terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah Anda sampaikan pada kajian-kajian sebelumnya, bahwasanya orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada hari akhir. Mereka tidak percaya orang yang sudah mati bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman dengan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Naba untuk membantah mereka. Amma yatasaalun anin naba'il azim. An-naba'il azim di situ adalah hari kiamat. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita pun harus beriman kepada hari kiamat. Rukun iman itu satu paket ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini satu paket. Harus diimani semuanya. Tidak boleh diingkari salah satunya. Barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman, maka dia kafir. Dia kafir. Dia harus imani semuanya. Kalau tidak dia kafir. Taib. Kemudian manfaat yang keempat, manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat. Pengabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang berita-berita yang akan terjadi di masa mendatang itu untuk mengarahkan umatnya agar menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut dengan benar. Nanti kalau sudah terjadi, bagaimana cara menyikapinya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mengabarkan berita-berita tersebut atau peristiwa-peristiwa tersebut, Nabi juga menjelaskan cara menyikapi peristiwa-peristiwa tersebut. Nabi kabarkan nanti akan terjadi demikian dan demikian, dan cara menyikapinya demikian. Supaya apa? Supaya kita ketika sebagian dari kita mengalami peristiwa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bisa menyikapinya dengan cara yang benar. Kalau seandainya Nabi tidak kabarkan, Nabi tidak sampaikan, kemudian sebagian umatnya mengalaminya, mereka akan bingung bagaimana cara menyikapi peristiwa ini dengan benar. Ya, kemarin kita sudah sampaikan hadis yang cukup panjang. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Hadis tentang fitnah. Bahwasanya fitnah akan terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha." Dan umat yang terakhir
generasi yang terakhir dari umat ini akan ditimpa berbagai bencana dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'u fitnatun, kemudian fitnah akan datang yang sebagiannya meringankan fitnah sebelumnya. Jadi fitnah itu ketika pertama kali datang, mungkin kita menganggap fitnahnya sangat besar, saya akan binasa gara-gara fitnah ini. Kemudian datang fitnah yang baru yang mungkin lebih besar lagi, maka fitnah yang sebelumnya itu jadi ringan, jadi biasa. Dulu mungkin kalau kita lihat perempuan, kita ngelihat betisnya, mungkin kita sudah astagfirullah ya. Ngelihat betisnya perempuan, astagfirullah ya. Gawat ini ya, godaannya sangat besar. Begitu perempuan semakin dia angkat pakaiannya, misalnya dia pakai rok sampai pahanya terlihat, maka yang tadi fitnah melihat betis yang awalnya besar itu jadi kecil, jadi biasa ngelihat betis. Kemudian ngelihat mungkin auratnya perempuan, pahanya perempuan, jadi astagfirullah. Yang tadi yang dilihat betis tadi itu jadi apa? Jadi biasa dan seterusnya. Fitnah yang sebelumnya akan meringankan fitnah yang sesudahnya. Dulu mungkin kalau laki-laki dan perempuan berdua-duaan, mungkin itu aib. Tapi seiring berjalannya waktu ya, fitnah terus berdatangan, maka itu dianggap biasa. Khalwat dianggap biasa. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Setan. Tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhalwat, tidak boleh. Tadi Anda baru bahas ya tentang sholat jamaah. Hatta ketika sholat pun tidak boleh. Laki-laki dan perempuan berkhalwat ketika sholat. Imamnya laki-laki, kemudian di belakang ada seorang perempuan. Hanya berdua tok. Ya, tidak dibolehkan. Ini dalam sholat loh. Tidak boleh berkhalwat. Apalagi di luar sholat, lebih tidak boleh lagi. Dalam sholat tidak boleh. Ini orang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau mungkin satu orang laki-laki dia imami beberapa orang perempuan, nah tidak mengapa. Karena tidak terjadi khalwat. Satu laki-laki misalnya dia imami 10 perempuan. Ini tidak mengapa karena tidak terjadi khalwat. Namun kata para ulama ya, ini dibolehkan selama tidak ada fitnah. Tapi kalau ada fitnah maka ini juga tidak dibolehkan. Taib. Jadi seiring berjalannya waktu, fitnah yang awalnya menurut kita itu besar, datang fitnah yang baru, maka fitnah yang lama jadi kecil, jadi biasa dan seterusnya seperti itu. Yurakkiku ba'duha ba'dhan, sebagian fitnah meringankan fitnah sebelumnya. Sampai seorang mukmin dia akan berkata, hazihi muhlikati, inilah yang akan membinasakanku. Dan seterusnya. Ya, hadis ini sudah kita bahas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti manituhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita tetap jaga keimanan kita ketika fitnah berdatangan, fitnah bermunculan. Kita jaga keimanan kita sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang dia suka diperlakukan kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain. Wa min hadhihi tawjihat
di antara arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai peran yang besar dalam mengarahkan kaum muslimin ilal haq, kepada kebenaran, adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi kepada Utsman bahwa ia akan mendapatkan surga atas musibah yang menimpanya. Ini juga ya, Nabi mengabarkan berita yang terjadi di masa yang akan datang. Nabi sampaikan kepada Utsman bin Affan akan akan mendapatkan surga atas musibah yang menimpanya. Utsman bin Affan dibunuh, ya, dia dikepung oleh para pemberontak. Kemudian Utsman dibunuh. Mereka menuntut Utsman apa? Untuk turun dari jabatannya. Namun Nabi sudah mewanti-wanti, jangan kau lepaskan ya jabatanmu. Tetap pegang jabatan. Ketika orang-orang menuntutmu untuk turun, jangan turun. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, Utsman tidak mau ada darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Maka ketika Utsman dikepung, itu para sahabat senior, mereka datang ke Utsman dan mereka sudah masing-masing dari mereka sudah menghunuskan pedangnya. Mereka ingin membela Utsman bin Affan. Tapi Utsman suruh mereka pulang. Utsman tidak mau ada darah yang ditumpahkan. Ali bin Abi Thalib juga datang, dia bersama anaknya. Kemudian budak-budaknya Utsman juga sudah mereka cabut pedang-pedang mereka. Tapi Utsman berkata, siapa yang menyarungkan pedangnya maka dia merdeka, insyaallah. Dia tidak mau ada darah yang ditumpahkan, karena memang darah kaum muslimin itu sangat berharga. Darah satu orang mukmin, ya para jamaah, itu dalam di sisi Allah sangat berharga, sangat berharga. Bahkan ada hadis, la zawalud dunya, hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang mukmin. Hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada ada satu nyawa mukmin yang melayang. Jadi hati-hati ya. Kalau kita bisa menghadap Allah dalam keadaan kita tidak menumpahkan darah seseorang, maka lakukanlah. Jangan sampai kita menghadap Allah kemudian ada darah yang kita tumpahkan, karena ini perkaranya sangat besar. Perkara darah di sisi Allah ini perkara yang sangat besar. Pasti Allah adili. Nah, sehingga berita ini, berita yang disampaikan Nabi kepada Utsman sangat bermanfaat. Ketika Utsman ditimpa musibah, Utsman menyikapinya dengan cara yang benar. Dia tidak melepaskan jabatannya dan dia tidak menumpahkan darah kaum muslimin. Akhirnya dia yang terbunuh. Akhirnya Utsman yang terbunuh dan dia masuk surga. Wa ikhbaruhu bi anna Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Nabi juga mengabarkan bahwasanya Ammar akan dibunuh oleh kelompok pembelot. Ammar akan dibunuh oleh kelompok pembelot. Jadi yang membunuh Ammar mereka pembelot. Jika terjadi mungkin perang, ya, baca sejarah, mungkin terjadi perang di antara para sahabat, ya, kadang kita bingung mana yang benar, mana yang salah dan seterusnya. Ini sudah ada hadis-hadis seperti ini. Yang membunuh Ahmad mereka kelompok yang salah. Pasti ada kelompok yang salah. Pasti ada kelompok yang keliru. Nah, sehingga mereka tidak bergabung kepada kelompok tersebut. Kemudian juga Nabi memerintahkan Abu Dzar untuk menjauhi fitnah dan tidak ikut perang walaupun dia terbunuh. Wahai Abu Dzar, nanti kalau terjadi fitnah, jauhilah fitnah. Jangan ikut perang meskipun engkau terbunuh. Maka dengan berita ini Abu Dzar jadi selamat dari fitnah. Wa yumkin ayustafada hadzal ma'na min hadis Hudzaifah haitsu kana yas'al Rasul sallallahu alaihi wasallam anisyar makhafata ayyudrikahu
Dan mungkin ya kita bisa mengambil faedah yang semakna dengan pembahasan kita ini dari hadis Huzaifah, di mana Huzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena beliau khawatir akan terjerumus di dalamnya. Sementara sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, sementara Huzaifah bertanya kepada Nabi tentang keburukan, karena dia khawatir dia akan jatuh dalam keburukan. Betapa banyak orang-orang yang jatuh di dalam keburukan karena dia tidak tahu kalau itu keburukan. Ya, araftu syarra ladzi syarr. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi aku mengetahui keburukan supaya aku bisa menyelamatkan diri darinya. Jadi kalau antum belajar kebaikan juga belajar keburukan. Belajar kebaikan itu apa? Mengetahui kebaikan untuk apa? Untuk diamalkan. Mengetahui keburukan untuk apa? Untuk ditinggalkan. Antum mengetahui tauhid, antum juga mengetahui syirik. Antum mengetahui sunnah, antum juga mengetahui bid'ah. Antum mengetahui hal-hal yang baik, antum juga mengetahui hal-hal yang buruk. Dengan begini ilmu antum akan sempurna. Mengetahui tauhid untuk diyakini, untuk diamalkan, mengetahui syirik untuk dijauhi, mengetahui sunnah untuk diamalkan, mengetahui bid'ah untuk ditinggalkan, mengetahui kebaikan untuk diamalkan, mengetahui keburukan untuk ditinggalkan. Jadi tidak hanya mengetahui kebaikan-kebaikan saja, sementara keburukan tidak diketahui. Banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan, dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Dia tahunya itu ibadah, karena dia tidak mengetahui hakikat syirik. Dia melakukan syirik sementara dia tidak tahu itu kesyirikan. Banyak orang yang melakukan kekufuran, jatuh dalam kekufuran dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu kekufuran. Kemudian juga ya contoh yang lain, Nabi mengabarkan tentang hakikat Dajjal. Ya, Dajjal itu seperti ini, Dajjal itu seperti itu, ya supaya umatnya tahu ciri-ciri Dajjal. Dan juga bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Dajjal ini fitnahnya luar biasa para jamaah. Karena Dajjal diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar sakti. Dajjal benar-benar sakti, dan yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, antum lihat di zaman kita ini, orang yang nggak punya kesaktian saja dia banyak pengikutnya. Dia atau tidak? Yang pernah bilang Dajjal kecil aja banyak pengikutnya. Dia baru punya kesaktian dikit aja udah, oh banyak pengikutnya. Gimana kalau Dajjal yang besar keluar, yang punya kesaktian yang luar biasa? Siapa yang tidak terfitnah? Banyak yang terfitnah, sehingga banyak yang mengikuti Dajjal. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita agar kita selamat dari fitnah Dajjal, jangan lupa untuk membaca doa ya sebelum salam. Doa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini terus kita baca dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah, karena memang fitnahnya luar biasa. Fitnahnya sangat luar biasa. Mungkin antum bilang, Ustaz masih jauh Ustaz, kayaknya nggak dapat deh Dajjal. Ya, iya antum nggak dapat, tapi anak-anak antum, cucu-cucu antum dan seterusnya. Kalau antum tidak ajarkan doa ini kepada mereka, dikhawatirkan nanti mereka termasuk pengikut Dajjal. Waliyazubillah. Karena tidak membaca doa ini. Doa memohon perlindungan kepada Allah
dari fitnah Dajjal. Taib, ini manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat yang keempat. Kemudian yang kelima, manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat yang kelima, di masa mendatang kaum muslimin akan mengalami berbagai peristiwa dan mereka butuh penjelasan syar'i mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Seandainya mereka dibiarkan ya berijtihad sesuai akal mereka, maka mereka akan berselisih. Bisa jadi mereka tidak menemukan kebenaran. Maka butuh apa? Butuh penjelasan syar'i. Nanti akan terjadi demikian dan demikian. Penjelasan syar'inya bagaimana? Contohnya ya, penulis mencontohkan di antara peristiwa yang digambarkan oleh Nabi yang akan terjadi di masa mendatang atau di antara tanda-tanda kiamat, Nabi mengabarkan tentang Dajjal. Anna Dajjal yamkusu fil ardi arba'ina yauman. Dajjal akan menetap di bumi selama 40 hari. Sekarang Dajjal sudah ada atau belum? Sekarang Dajjal sudah ada atau belum? Sudah ada. Dajjal itu sudah ada. Di rantai ya. Belum dilepas rantainya. Jadi keliru kalau ada orang bilang, "Oh, Dajjal belum dilahirkan." Dajjal sudah ada ya. Dajjal sudah ada. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan pernah ada sahabat yang bertemu dengan Dajjal dalam keadaan dia dirantai. Dajjal sudah ada. Kita tidak tahu Dajjal ada di mana. Nabi mengabarkan bahwasanya Dajjal akan menetap di bumi arba'ina yauman selama 40 hari. Yaumin ayyamihi kasanah. Perhatikan, satu hari dari hari-hari tersebut seperti 1 tahun. Jadi lamanya itu seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya wa yaum kasahrin. Satu hari seperti sebulan, wa yaum ka usbu, dan hari berikutnya itu lamanya seperti seminggu. Jadi maksudnya di sini ya, satu hari lamanya seperti setahun. Allah Subhanahu wa taala melambatkan gerakan matahari. Jadi matahari itu jadi lambat bergeraknya. Sehingga seperti setahun. Jadi Allah itu maha kuasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menerbitkan matahari dari sebelah barat, nanti tanda-tanda kiamat, matahari terbit dari sebelah barat. Ketika itu pintu tobat sudah tertutup. Kalau Allah mampu menerbitkan matahari dari sebelah barat, apalagi hanya memperlambat gerakan matahari. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu akan bergerak dengan lambat, itu lamanya seperti 1 tahun. Kemudian hari berikutnya ya lamanya seperti 1 bulan, dan hari berikutnya lamanya seperti 1 pekan. Adapun hari-hari yang lain seperti hari-hari yang kita lalui. Jadi kalau dijumlahkan kira-kira berapa hari Dajjal akan menetap di muka bumi? Lamanya di 1 tahun ditambah 1 bulan ditambah 1 pekan, udah 3 hari. Kemudian hari-hari yang lain seperti hari-hari biasa. Kira-kira berapa hari? 400 hari. Coba antum hitung. Ya, kurang lebih 400 hari. Dajjal sahih 400 hari? 429. 1 tahun berapa? 1 tahun 365 ditambah sebulan tambah 30 hari berapa? Oke, ditambah sepekan? Iya, berarti kurang lebih 400-an hari dia akan menetap di muka bumi. Lamanya seperti itu, lamanya seperti
400 hari lebih. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi, waqad sa'ala sahabah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an tilkal ayyam at-tawilah. Para sahabat bertanya kepada Rasul tentang hari-hari yang lama itu. Atakfi fil wahid minha salat yaum? Apakah salat satu hari cukup bagi kami? Gimana dengan hari yang seperti setahun? Gimana salatnya? Salatnya gimana coba? Itu tidak. Gimana cara kita salat? Sehari lamanya seperti setahun, sehari lamanya seperti sebulan, sehari lamanya seperti sepekan. Gimana cara sholatnya gimana? Atakfi fil wahid minha sholah yaum? Apakah sholat satu hari cukup bagi kami? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Nabi, la uqduru lahu qadrahu. Tidak, akan tetapi perkirakanlah waktunya. Artinya selama 24 jam hendaknya seseorang tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi tiap 24 jam dia kerjakan sholat 5 waktu. Tiap 24 jam dia kerjakan sholat 5 waktu. Jadi kalau yang Anda bayangkan ini ya, matahari kan jadi apa? Jadi lambat gerakannya. Tapi jam masih berputar. Ya, kita punya jam. Ya, dan kita bisa memperkirakan, oh ini sudah waktunya nih sholat subuh. Oh ini sudah waktunya sholat zuhur. Oh ini sudah waktunya sholat asar. Oh ini sudah waktunya sholat zuhur dan seterusnya. Walaupun mungkin kita lihat masih siang, matahari belum apa? Belum terbenam. Jadi setiap 24 jam hendaknya seseorang tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Seandainya Nabi tidak menjelaskan hal ini, Nabi tidak menyampaikannya, maka kita akan kebingungan bagaimana cara menyikapinya sesuai hukum syar'i. Nah, Nabi jelaskan sehingga kita bisa mengetahuinya. Ini diantara manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat. Contoh yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Isa ba'da nuzulihi la yakbal jizyah minal yahudi wan nasara. Setelah Nabi Isa turun, maka Nabi Isa tidak menerima jizyah, tidak menerima upeti dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nabi Isa tidak menerima dari mereka kecuali beriman. Nah, penjelasan ini dari Nabi sangat dibutuhkan. Karena Isa dia akan berhukum dengan syariat ini. Jadi sebelum Nabi Isa turun, ada dua pilihan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kau pilih masuk Islam atau bayar jizyah. Ada dua pilihan. Oh, saya pilih bayar jizyah. Dah, berarti dibiarkan mereka dengan agama mereka. Mereka dilindungi. Tapi ketika Nabi Isa turun, maka jizyah sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi jizyah, adanya beriman. Kalau tidak, diperangi. Penjelasan ini sangat dibutuhkan, sangat penting, karena Nabi Isa akan berhukum dengan syariat ini. Dan syariat ini, syariat membayar jizyah bagi orang kafir, bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, masih berlaku sampai sekarang, sampai Nabi Isa turun. Kalau Nabi Isa sudah turun, maka syariat ini sudah tidak berlaku lagi. Ketika itu jizyah dihapus. Nah, setiap orang yang menolak iman akan diperangi. Walaupun udah saya bayar jizyah, saya jangan diperangi, saya bayar jizyah. Sudah dihapus. Syariat jizyah sudah dihapus. Kau harus beriman, kalau tidak diperangi. Ini Nabi sampaikan, Nabi kabarkan, sehingga Nabi bisa berhukum dengan syariat ini. Jadi nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun dan dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariatnya. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang jadi imam, Nabi Isa jadi makmum.
Ini menunjukkan keutamaan umat ini, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini benar-benar terjadi ya. Ini bukan cerita hayalan, yang ini akan benar-benar terjadi. Bukan kita bayangkan, Ustadz ini kayak di film-film Ustadz. Iya enggak? Iya. Nanti ada Dajjal yang sakti, nanti Nabi Isa punya senjata yang canggih yang bisa membunuhnya. Ya, Anda pernah ditanya, Ustadz, kan zaman sekarang senjata kan canggih-canggih Ustadz ya. Kok enggak bisa dipakai bunuh Dajjal? Iya atau tidak? Ya kita kan punya senjata yang canggih, kenapa tidak pakai itu aja untuk bunuh Dajjal? Ya tidak bisa, Dajjal sangat sakti. Yang bisa bunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika Nabi Isa mengejarnya, Dajjal menghindar, dia lari. Karena ketika dia bertemu dengan Nabi Isa, dia meleleh ya, Dajjal meleleh. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima para jamaah, manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa mendatang. Manfaatnya apa? Anak ulang. Yang kelima, di masa mendatang kaum muslimin akan mengalami berbagai peristiwa dan mereka butuh penjelasan syar'i mengenai peristiwa-peristiwa tersebut. Kalau Nabi tidak jelaskan, maka mereka akan kebingungan. Berarti ya, manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat sangat besar. Kemudian yang keenam, yang terakhir, keinginan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa di masa mendatang merupakan fitrah manusia. Jadi manusia itu selalu ingin tahu, kira-kira nanti beberapa tahun lagi saya seperti apa ya? Antum nih yang belum nikah coba ya. Kadang kira-kira siapa ya istri anak ya? Siapa nih calon anak? Jadi ada rasa penasaran, ingin tahu hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Nanti kalau saya sudah nikah, kira-kira anak saya berapa ya? Laki-laki berapa, perempuan berapa? Ada rasa penasaran, ingin tahu. Ini perkara fitrah manusia, ingin tahu hal-hal yang terjadi di masa mendatang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebenaran yang cukup, yang akan mengobati rasa penasaran mereka dalam masalah ini, dan juga agar mereka tidak salah jalan dalam upaya mengetahui perkara-perkara ini. Misalnya dengan mendatangi dukun dan yang lainnya. Ada orang ingin tahu nanti nasibnya di masa yang akan datang seperti apa. Dia salah langkah, dia pergi ke dukun, kemudian bertanya kepada dukun. Ada juga yang pakai ramalan bintang. Woi, bintang apa ya? Bintang anak apa? Oh, Gemini. Gemini gimana nih nasibnya nih? Enggak boleh ya, seperti tidak boleh. Oh, anak Virgo. Oh, jodohnya bagus ya. Jodohnya bagus. Kemudian juga oh, rezekinya bagus. Tidak boleh para jamaah. Ini sama seperti mendatangi dukun dan bertanya kepada dukun tentang sesuatu. Kata para ulama, hukumannya sama seperti mendatangi dukun, bertanya kepada dukun. Salatnya tidak diterima selama 40 hari. Antum kalau baca ramalan bintang, itu sama seperti antum datangi dukun dan bertanya kepada dukun tentang sesuatu. Hukumannya, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hati-hati kalau antum punya ada majalah-majalah ramalan bintang ya, jangan dibaca. Enggak usah dibaca. Antum baca salat antum tidak diterima selama 40 hari. Ustaz, walaupun anda baca iseng-iseng, iya, walaupun iseng-iseng, walaupun antum tidak percaya, antum baca hukumannya salatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau antum baca terus antum percaya, faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi harus hati-hati diingatkan oleh para ulama. Majalah-majalah yang seperti ini hendaknya
dijauhkan dari rumah-rumah kita. Sayang sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia bilang, Ustaz, aduh, nggak diterima 40 hari ya, ana libur dulu kalau gitu ya Ustaz. Ya, sempat baca ya Ustaz. Berarti libur dulu ya 40 hari. Alhamdulillah ya, libur dulu 40 hari. Katanya sholat tidak diterima. Gimana, dia sholat atau tidak sholat? Tetap sholat, kata para ulama. Ya, jadi makna sholatnya tidak diterima selama 40 hari itu maknanya sholatnya tidak membuahkan pahala, tidak ada pahalanya. Tapi kewajibannya gugur. Dengan melaksanakan sholat kewajibannya menjadi gugur, tapi nggak ada pahalanya. Kalau dia nggak sholat ya dapat dosa, tidak dapat pahala, kemudian dapat dosa. Jadi dia tetap sholat. Ya, intinya antum jangan datangi dukun, ya. Jangan nanya jodoh ke dukun, kemudian antum tidak usah baca ramalan-ramalan. Taib, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Khaldun ya dalam muqaddimah tarikh Ibnu Khaldun menjelaskan, "I'lam, ketahuilah bahwasanya termasuk keunikan jiwa manusia adalah keingintahuan ya terhadap nasibnya di masa yang akan datang." Ini keunikan jiwa manusia, dia ingin tahu ya nasibnya di masa yang akan datang. Nanti gimana nasibnya? Dan selalu ingin tahu apa yang akan terjadi pada diri mereka, baik itu tentang kehidupan, kematian, kebaikan atau keburukan. Apalagi al-hawadis al-ammah, ya, peristiwa-peristiwa yang umum seperti mengetahui ma baqiya minad dunya, ya, berapa sisa dari umur dunia ini tinggal berapa lama lagi, atau mengetahui masa negara mereka. Ya, kita nih kira-kira Indonesia ini berapa tahun lagi bisa bertahan. Ada rasa ingin tahu. Kemudian juga keingintahuan wa tatallu ila hadza tabi'atun lil basar majbuluna 'alaiha. Keingintahuan terhadap perkara-perkara ini merupakan tabiat manusia yang mereka diciptakan di atasnya. Ini tabiat manusia, oleh karenanya kita dapati banyak dari mereka yang berharap bisa melihat hal itu dalam mimpinya. Nanti di masa yang akan datang nasib anak bagaimana ya? Dia berharap bisa mengetahuinya lewat mimpi. Kemudian kata penulis, berita-berita dari dukun bagi orang yang mendatanginya dengan tujuan yang ma'ruf, dengan tujuan ini dari kalangan para raja dan rakyat jelata adalah hal yang ma'ruf. Jadi banyak di antara manusia mereka ingin tahu nasibnya, entah itu raja, entah itu presiden maupun rakyat jelata, mereka semua ingin tahu tentang nasib mereka di masa yang akan datang. Nah, mereka datangi siapa? Datangi dukun. Makanya setiap negara itu pasti ada dukunnya, biasanya ada dukunnya. Ini kalau rajanya nggak ngaji ya seperti ini ya. Kalau nggak ngaji seperti ini masih pakai dukun. Kalau sudah ngaji nggak bakalan pakai dukun, ya atau tidak? Iya. Hatta rakyat jelata pun ya, mereka ketika ingin mengetahui nasib mereka di masa yang akan datang, mereka datangi dukun. Oleh karenanya kita dapati di kota-kota besar, kata penulis, sebagian orang yang mencari penghidupan dengan membuka praktek perdukunan. Karena mereka tahu bahwasanya orang-orang sangat antusias untuk mendatangi mereka. Kayaknya
Jadi dukun ini prospek kayaknya, ya. Wah, anak jadi dukun aja lah. Ya, tinggal nanti panjangkan jenggot sedikit, pakai jubah, ya. Pakai sorban, pegang tasbih, udah. Ya. Tabib namanya ya, tabib. Jarang ada yang namakan ini dukun ya. Kalau dia buka dukun fulan ya nggak laku, kecuali dukun beranak ya. Dirubah namanya untuk menipu kaum muslimin. Ini di kota-kota besar, praktek perdukunan ini banyak dilakukan oleh manusia karena sangat prospek. Jadi dukun bisa kaya. Mereka membuka praktek di jalan-jalan, wadakakin, di toko-toko, ada yang di ruko ya. Dan ada yang udah canggih ya, udah pakai pakai online. Mereka melayani orang-orang yang mendatangi mereka. Dan hampir di setiap waktu, pagi dan sore, mereka dikunjungi oleh para wanita, anak-anak, wa katsirun min du'afa'il uqul, dan banyak dari orang-orang yang lemah akalnya. Mereka semua ingin tahu nasib mereka di masa yang akan datang. Entah berkaitan dengan pekerjaan, kedudukan, persahabatan, permusuhan, dan sebagainya. Kemudian media yang digunakan oleh dukun juga macam-macam. Ya, ada yang menggunakan dengan cara membuat garis di atas pasir. Ini biasa mereka sebut dengan al-munajjim. Ya, meramal dengan cara membuat garis di atas pasir. Ada juga dengan cara meramal dengan batu kerikil dan biji-bijian. Ini biasa mereka sebut dengan al-hasib. Dan juga ada yang dengan melihat melihat ke cermin atau melihat ke air. Ini mereka namakan dengan doribul mindil dan seterusnya. Kalau di Indonesia mungkin pakai apa biasanya? Pasti ada media yang mereka gunakan untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, pakai kartu ya. Ada yang pakai pakai bola ya. Oh, gini nanti ya. Nanti jodohmu rambutnya panjang ya. Iyalah, masa gundul ya. Wa huwa minal munkarat al-fasiyah fil amsar, dan ini merupakan kemungkaran yang tersebar di berbagai negeri. Di Indonesia perdukunan masih laris, itu tidak? Iya. Ya, perdukunan masih laris, masih laku keras. Laris manis. Ya. Jadi syariat sangat melarang keras membuka praktek perdukunan. Dan ingat, gak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara gaib, gak ada. Gaib itu ada dua para jemaah. Ada gaib yang hakiki dan ada gaib yang nisbi, gaib yang relatif. Jadi sebagian orang tahu, sebagian yang lainnya tidak tahu. Gaib yang nisbi, misalnya apa yang terjadi di belakang tembok ini, Anda nggak tahu nih apa yang terjadi di belakang tembok ini. Tapi orang-orang yang di belakang tembok ini tahu apa yang terjadi di belakang tembok ini. Iya atau tidak? Iya, ini gaib yang nisbi, yang relatif. Apa yang terjadi di rumah Anda nggak tahu. Tapi orang yang di rumah Anda tahu apa yang terjadi di rumah Anda. Bagi Anda gaib, bagi mereka tidak gaib. Ini relatif, nisbi. Makanya antum jangan heran kalau ada orang bisa menemukan barang yang hilang, itu gaib nisbi. Dia tinggal pakai jin, dia suruh jin nyari, kemudian jinnya ketemu. Adapun gaib yang hakiki itu perkara yang akan terjadi besok. Ini enggak ada seorang pun yang tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang yang mengklaim dia mengetahuinya, maka dusta, bohong dia, 100% bohong. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gaib yang hakiki. Dan bisa jadi
Selain Allah tahu, sebagian manusia tahu, itu pun Allah yang memberitahukan mereka. Ya, seperti misalnya Nabi tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu berkat berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak tahu. Ya, bisa jadi ya lewat mimpi, ya bisa jadi karena kedekatan dia dengan Allah, ya wali Allah, sehingga Allah memberitahukan kepadanya. Ya, jadi sekali lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang keenam tadi apa? Manfaat yang keenam, nah, fitrah manusia, keinginan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa di masa mendatang merupakan fitrah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebenaran yang cukup yang akan mengobati rasa penasaran mereka dalam masalah ini, dan juga agar mereka tidak salah jalan dalam upaya mengetahui ya peristiwa-peristiwa ini, misalnya dengan mendatangi dukun dan yang lainnya. Baik, ya, barangkali ini yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah selesai ya pembahasan tentang manfaat-manfaat mempelajari tanda-tanda kiamat atau perkara-perkara gaib yang akan datang, perkara-perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi manfaatnya sangat besar. Keliru kalau ada yang mengatakan, oh nggak ada manfaatnya. Untuk apa antum belajar tanda-tanda kiamat? Itu nggak ada manfaatnya. Ini keliru. Justru manfaatnya sangat besar bagi agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ya. Yang bertanya terkait dengan Dajjal ya. Yang saya ingin bertanya tentang Dajjal. Nah itu Dajjal itu sebenarnya keturunan dari bangsa apa? Dan katanya kan Dajjal itu kan sekarang dirantai. Ya. Nah itu di manakah atau di pulau apa? Dari dulu saya penasaran. Iya. Ada sayati waktuhu, akan datang waktunya. Jadi antum ini sedang bertanya tema yang sebenarnya akan kita bahas. Nanti ada pembahasannya. Ini kan kita baru masuk ini tentang penjelasan tentang tanda-tanda kiamat. Ya, nanti tanda-tandanya apa saja itu nanti. Kalau anak jawab sekarang, nanti antum sudah tidak penasaran ya. Jadi jawabannya ditunda. Nanti ada tema khusus tentang Dajjal. Ya, biar kita buat antum penasaran ya. Nyamperin atau mau nyari di Google Map ya, di mana keberadaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti insya Allah kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya kalau mempelajari karakter seseorang, sebenarnya kan hasil analisanya mirip kayak dukun tuh. Oh karaktermu begini, tapi tidak dari sisi ilmiah gitu. Jadi secara misalkan introvert atau extrovert, terus juga kan biasanya ada tuh yang kalau bangun rumah tuh pakai ilmu feng shui. Jadi kalau bikin pintu dari sebelah mana kayak gitu. Jadi klaim mereka tuh berdasarkan ilmu yang sudah diturunkan dari turun gitu. Tapi setelah didengar ya hasilnya kayak dengan dukun juga sih. Jadi itu gimana hukumnya ya? Cara membedakannya apakah itu analisa dari dukun atau memang dia ada dasar ilmiahnya gitu? Iya. Baik, kalau karakter orang kan bisa dilihat ya. Antum kadang tahu karakter anak antum karena antum memang perhatian sama anak antum. Oh, karakternya seperti ini, karakternya seperti itu. Ya, jadi masih bisa dilihat, masih bisa dideteksi ya dengan cara diperhatikan. Oh anak saya ini dia kayaknya lebih condong ke IPA misalnya. Oh dia lebih condong ke IPS ya. Itu bisa dilihat.
oh karakternya begini, karakternya begitu, itu masih bisa dilihat. Jadi kalau metodenya ilmiah, maka ini tidak mengapa. Demikian pula bangun rumah ya. Kalau misalnya dia bangun rumah diatur, oh bagusnya pintunya di sini, ya biar mudah untuk masuk keluar. Ini kan alasannya logis ya. Tapi kalau pintunya di sini supaya rezekinya lancar, ya, supaya nanti urusannya dimudahkan, ini kan tidak logis, tidak nyambung. Ya, kalau yang sebenarnya tidak dibolehkan, tidak dibenarkan, karena ada i'tiqad, ada keyakinan yang tidak dibenarkan. Jadi tinggal dilihat alasannya apa. Ya, buat pintu di sini karena memang aksesnya lebih mudah. Ya, ini logis. Nah, ini tidak mengapa. Rumahnya menghadap sini. Oh, kalau sini kan bisa langsung dengan jalan. Alasannya logis, tidak mengapa. Tapi kalau alasannya tidak logis, tidak masuk akal ya. Nanti kalau menghadap sini nanti kualat, nanti sial ya, dan seterusnya. Ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.